guys, jumpa lagi di acara musik, ngobrol unik, asik, dan menarik. Selama 30 menit ke depan, aku Ayu Syarifah Desmarini dan aku Ranim bakal nemenin kalian dengan info-info menarik dan tentunya asik. Oke guys, langsung aja yuk. Kalian tau gak sih film yang masih kontroversial di Indonesia yang lagi booming-boomingnya? Tau gak sih Ran, kamu apa? Film apa coba? 50 Shades of Grey. Oke, bener banget. Itu film apa sih? Film gimana sih? Kenapa Itu sih tuh kok film kontroversial? apa ya? 50 Shades of Grey itu film erotis. Jadi itu diambil dari sebuah buku gitu kan, dari novel. Dan ceritanya tuh ya banyak unsur seksualitasnya sih, dan akhirnya dibuatin film. Oh, Jadi ini gitu. kita bakal ngebahas tentang ini. Oke. Karena film 50 Shades of Grey yang yang sangat banyak unsur seksualitasnya ini ternyata di Malaysia sama di Indonesia tuh nggak boleh tayang guys. Itu banyak pro kontranya juga. Oke. Sebelum dan sesudah film ini ditayangkan juga kayak gitu sih. Jadi emang bener-bener ini ya, dibatasi banget ya. Iya, walaupun udah banyak disensornya sih tetap. Oh gitu. Ada gosip juga sih, ngomong-ngomong nih, si Dakota Johnson yang pemain ceweknya itu ternyata putus sama pacar aslinya si Matthew Heath. Wow, sampai putus gitu. Sampai putus. Gara-gara dia acting, Iya, acting mendangi film 50 Shades of Grey itu. Iya, sama Jamie Dornan. Kok bisa? Kenapa tuh? Cemburu kali. Oh gitu. Kabar-kabarnya cemburu gimana sih? Aku dengar-dengar tuh ya. Perempuan berusia 25 tahun itu memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Matthew Heath merasa semua adegan yang dilakukan pacarnya benar-benar gila. Dakota Johnson lebih mementingkan karirnya di dunia acting ketimbang kisah cintanya dengan Matthew Heath. Wow, profesional. Profesional sih, tapi Kita mau. kasihan. Kenapa kasihan? Kasihan dong cowoknya. Ya nggak sih? Coba bayangin. Iya juga sih. Ngeliat ceweknya kayak gitu. Iya nggak sih? Enggak sih, nggak apa-apa. Oke. Demi karir. Terus Ada beberapa foto-foto nih. foto tentang mereka ya? Iya. Foto tentang 50 Shades of Grey Oke. ini. Kita lihat yuk beberapa foto mengenai mereka gitu. Pasti pada kepo kan? Nih. Kita ngambil beritanya di sini Ini ya. Dari berita apa tadi yang tentang Liputan kontroversinya 6.com. ya? Ini Kontroversi film 50 Shades of Grey yang tadi udah kita bahas tadi. iya. Next. Nah, ini cover filmnya. Seksi Keren ya, ya, Jamie keren ya, Dornan. cantik banget. Kamu bilang keren, aku bilang seksi. Apaan sih? Next. Ini buku, ini cover bukunya bukunya. ya? Kan diambil dari buku kan? Covernya dari doang sih. Harusnya kan cover isinya. Terus harus wajahmu gitu yang di situ. Ya harus Karena lah. nggak laku. Next. Ih ampun, romantis banget. Pengen dong, pengen. Oh, jangan. Nanti kita jadi kontroversi juga nih. Amit. Oke, next. Ini Jamie Dornan sama Dakota Johnson. Iya. Kece ya. Wow. Next. Kira-kira mereka cinlok nggak ya? Um, Ini nih pacarnya si Dakota Johnson, yang- Matthew Heath. Mereka udah putus loh. Padahal sama-sama kece ya dua-duanya. Kasian. Next. Ih, ya ampun. Awesome banget gitu loh mereka. Iya. Wah. Next. Wow, Wow. so fashionable. Ya ampun, stylenya keren ya. Keren. Next. Jangan-jangan udah habis. Iya. Oke, kayaknya udah habis deh. Terus gimana? Kamu bakal nonton film ini? Gimana ya? Aduh, aku kan masih kecil. Oke. Ada berita baru lagi nih. Tentang filosofi kopi. Tahu? Itu buku ya? Apa gimana? Itu buku Film ya? Film yang difilmin juga? Iya juga sih, itu bukan difilmin. Enggak, itu tayang 9 April kan? Berarti hari ini tayang. Di bioskop. Iya, film yang bakal tayang di bioskop hari ini, Filosofi Kopi. Tahu nggak sih? Kita juga bakal ngebahas. Nah, Filosofi Kopi, novel yang diangkat dari karya Dewi Lestari yang menceritakan tentang persahabatan Ben dan Jody di mana mereka menemukan jati diri mereka lewat kopi. Wow. Film ini juga menceritakan tentang rasa,
Rasa mencintai teman, alam, pasangan, keluarga, dan tentunya menciptakan makna kopi dari sudut pandang kehidupan. So deep. Oke. Terus nih di tahun 2006 filosofi kopi ini dianugerahi sebagai karya sastra terbaik oleh majalah Tempo pada tahun yang sama, tahun 2006 juga. Dan filosofi kopi ini juga berhasil dinobatkan menjadi 5 besar Khatulistiwa Award kategori fiksi. Wow. Wow. Banget ya. Jadi lestari gitu loh. Iya. Nah, ada yang unik nih. Apa tuh? Dalam pembuatan filosofi kopi the movie, ternyata film ini merupakan film user generated pertama di Indonesia. Jadi masyarakat dilibatin dalam proses kreatif pembuatan film ini melalui aplikasi mobile filosofi kopi. Wow. Nah, melalui filosofi kopi the movie, Torabika nih yang menjadi brand kopi pertama yang mendukung pembuatan film user generated pertama di Indonesia ini. Wow. Keren banget ya. Dan ada yang unik Apa? dari promosi film filosofi kopi ini. Apa tuh? Penasaran banget. Mereka ini promosiin filmnya ini lewat coffee truck yang bernama Philosophy Coffee on the Road. Wow. Sesuai sama judul filmnya. Dan katanya nih ya, aku dengar mereka si para bintang dari filosofi kopi ini si Chico Jericho sama Rio Dewanto itu main barista ya, mesti benar di benar. coffee truck itu. Jadi kalian bakalan kayak dilayanin gitu sama Rio. Rio Dewanto sama si Chico Jericho itu. Dan terus si Chico Jericho tuh sampai dia demi profesionalitas dari actingnya itu dia sampai sempat belajar jadi barista. Kursus barista itu. Wow. Benar-benar aktor yang ini ya profesional banget ya. Oke. Nah, maka dari itu tagline filmnya ini adalah temukan rasamu di sini. Wow, di sini. Di sini. Karena film ini tayang serentak tanggal 9 April 2015 hari ini. Abis itu kita langsung nonton. Oke, kamu kan yang bayarin? No way. Ajakin tapi nggak mau bayarin. Oke. Kita punya info-info menarik lainnya lagi ya tentunya. Iya nggak sih Ran? Iya dong. Tapi setelah kita tunjukin foto-foto ini. Foto tentang filosofi kopi. Bim sama Bim, sering. Nah nih, website yang kita ambil ya untuk info ini. Ini kayaknya nampilin tentang kayak konferensi versi gitu kali ya? Fan meeting gitu ya? Oh iya, fan meeting. Fan meet gitu. Oke, next. Nah, ini cover dari filmnya. Ih, ampun kece banget Rio Dewanto. Chico sama Rio. Wah. Aku tuh ngefans banget sama si Rio Dewanto loh, Ran. Thanks. Rio Dewanto bukan. Oh, bukan Ran Dewanto ya? Sorry. Ya ampun. Soalnya dia tuh udah jago berantem juga. Terus habis itu dia kamu sukanya sama yang berantem gitu ya? Enggak kan, lebih manly gitu. Oh. Pacaran aja sama tukang begal. Ya ampun. Nah, ini cover bukunya yang karya dari Dewi Lestari itu ya. Aku ada loh, mau beli. Serius? Pinjem. Oke, next. Nah nih, masih apa? Kayak meet and greet gitu ya? Kok premier? Apa? Aduh. Itulah. Iya, pokoknya itulah sejenis fan meet gitu ya. Oke, next. Ini kayaknya waktu di kafe pembuatan filmnya. Ini mungkin behind the scene juga kali ya? Oke. Rekamnya banget, kayaknya krunya asik-asik banget nih. Seru. Seru banget. Next. Nah nih, si ganteng nih. Mas Chico. Ya ampun. Itu waktu masih jadi barista ya? Pengen dong nyobain kopi buatannya dia. Aku sih pengen nyobain Chico Jericho-nya. Ya ampun. Next. Nah ini nih dia, ada Julia Estelle juga ya? Iya. Cantik ya, kayak aku. No comment. Next. Nah nih, ini coffee truck-nya. Namanya sampai harga Philosophy Coffee on the Road. Next. Nah nih, tadi promosiin dari film ini kan pakainya apa tadi? Kayak punya bule-bule gitu ya? Iya, kayak di barat-barat gitu. Next. Kreatif banget mereka ya. Nah nih. Itu kayaknya mereka kelilingnya malam ya? Malam apa pagi?
Nggak tahu sih. Tapi waktu itu kayak di kedai-kedai gitu malam. Oh, tapi mau, pokoknya mau kalau semuanya baristanya mereka. Aduh, Iya. nggak nikmatin kopinya, kayaknya nikmatinnya pemandangan yang lain ya. Ya udah. Oke nih. Kayaknya udah selesai ya foto-fotonya. Jadi kita kayaknya bakal ngebahas yang lainnya setelah yang satu ini. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Hey guys. Hey guys, ketemu lagi. Di segmen yang kali ini nih, kita bakal ngebahas tempat traveling yang oke punya nih guys. Wow, aku suka traveling nih. Aku juga suka. Suka banget. Kira-kira apa aja nih tempatnya? Ini selain tempatnya yang indah, udah gitu asik banget view-nya, sumpah. Ini Gimana tempat tuh, ini Ren? bener-bener romantis banget. Ah, romantis, Romantis, kece. Gimana itu? Eksotis juga. Mau tahu di mana? Mau tahu Yunani. dong. Oh, Yunani. Nah, beberapa tempat di Yunani ini aku ambil 5 yang paling oke. Dan yang pertama itu adalah Mykonos. Oke, Mykonos, daerah kosmopolitan Yunani yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak banget. Mykonos banyak diakui sama para pecinta traveling dunia sebagai tempat wisata dengan pemandangan alam terindah di Yunani. Oh, nah ini nih fotonya Ada nih. beberapa foto nih. Mana fotonya? Woi. Nah, ini Mykonos nih. Wow. Mykonos juga punya nama lain yaitu Chora. Kota ini didominasi sama bangunan rumah megah yang berwarna putih. Nggak cuma rumah loh yang putih, daerah sekitarnya juga dicat warna putih. Nah, makanya tempat wisata di Yunani ini dinamain Chora yang artinya kota putih. Seputih hatiku. Yang kedua nih adalah Santorini. Oh, ini foto yang selanjutnya ya, Mykonos itu Iya, ya? masih Mykonos nih. Oh, masih Mykonos. Wow. Oh, keren banget ya. Oh, kayaknya ini Mau ke sana? mau Punya dibayarin pacar ya? dulu. Gila, Oke. seru banget.
pengen dong tuh ada pemandangannya pantai-pantai, aduh sunset gimana gitu. Makanya cari pacar yang kaya. Jadi aja ke sana. Oke, next. Nah, ini nih Santorini. Ini adalah tempat favoritku walaupun aku nggak pernah ke sana sih. Nah, di apa namanya? Di Santorini ini ada kawasan rumah yang desainnya berwarna putih. Terus juga ada sekitar 500 anak tangga, klub para sosialita sampai pantai yang luas banget. Keren banget. Kalian juga bisa lihat laut lepas sama matahari sore atau sunset ya di tempat yang seakan negeri klasik bareng pasangan. Wah, Abis itu ngebayanginnya sambil makan-makan coklat apa red velvet kayak gitu ya. Ya ampun. gendut. Oh, enggak, kan aku Oke. gendut kamu. Dan kamu juga bisa lihat pemandangan ini lain di ibu kota Santorini yaitu Vira. Kira. Wow, kayak nama sepupuku. Bangunan yang indah perpaduan gaya lokal Cyclades dengan Venesia ini menjadi bukti budaya bangunan sejarah Yunani. Pokoknya awesome. Buat kamu nih yang suka traveling, cocok banget nih tempat rekomendasi buat kamu yang tapi travelingnya bener-bener traveling ya. Iya, bener. Next. Tuh lautnya biru banget. Nah, ini nih yang bangunan putih-putih semuanya itu. Aku sering sih nonton film Yunani dan settingnya kebanyakan di Santorini. Mungkin mau ngasih tahu ke orang-orang Kalau mereka punya tempat keren gitu ya. Yap. Oke. Next. Wow, ini pemandangan malamnya sumpah Keren banget keren. ya. Keren, romantis. Aduh, apalagi sih perfect Ada lagi banget nggak? Ada kayaknya. lagi nggak fotonya? Oke. Selain di Santorini nih, ada tempat yang kece lagi lainnya, yaitu teater kuno Delphi. Delphi udah kayak apa sih? Kayak bahasa komputer banget ya. Komputer banget, IT banget. Nah, Delphi merupakan situs arkeologi yang terkenal di dunia. Di sini kamu bisa temuin teater kuno yang dibangun di atas bukit. Wow. Kalau kamu travel ke sana nih, kamu bisa lihat pemandangan lembah dari atas yang menakjubkan. Wow. Tempat wisata di Yunani ini jadi sebuah lukisan nyata keindahan yang ada di Yunani. Keren ya, lukisan nyata, Bo. Parah kerennya. Coba next fotonya. Ini nih kayak bulan sabit ya bentuknya. Wow, amazing. Ajakin aku sana dong. Thanks. Oh my god, itu keren. Keren banget. Itu yang bangun siapa ya kira-kira? Yang pastinya bukan Kita ya. next. Ini kayak Ini tambah atas ya kayaknya. iya, kayak candi-candi gitu ya. Borobudur. Iya. Next. Nah, ini. Selanjutnya adalah Gunung Athos. Bukan Athos keras kali ya, bukan. Ethos bahasa kayaknya, Ethos. Ethos adalah sebuah pegunungan yang ada di Yunani di bagian utara nih guys. Dan gunung ini juga disebut sebagai gunung suci sama orang Yunaninya. Lokasinya termasuk dalam negara otonom di bawah kedaulatan dan kendali Yunani. Wow. Di sini kita bisa lihat pemandangan alam yang gak ada duanya. Di bagian timurnya ada bangunan biarawan yang bisa menampung sekitar 1.400 biarawan ortodoks. Nah, buat sampai ke bangunan biarawan agak susah nih guys, karena cukup ketat. Selain dianggap tempat suci, tempat ini juga jadi tempat para biarawan melarikan diri dari dunia modern. How? Oh, jadi tempat pelarian ya? Ya ampun, Nah, kasihan banget. satu lagi nih, ternyata wanita nggak boleh masuk ke tempat ini. Loh, kenapa? Biarawan kan bukan biarawati. Oke. Oke, next. Ih, Itu ya ampun, itu keren keren. banget. Gunung Athos. Pengen banget di situ. Boleh tuh kayaknya mendaki di sana. Serius? Keren ya. Berarti Yunani itu emang bener-bener kayak The most surga beautiful banget ya. place Di sana, in the world kayaknya sih. Keren banget. Next. Wow. Berasa kayak nonton film. Ada lagi nggak fotonya? Next dong. Habis. Kayaknya udah habis. Oke, lanjut nih. Tempat kecil lainnya nih di Yunani nih ada yang namanya Lindos. Lindos. Lindos tuh bukan Lingso. Itu beda lagi, jauh banget. Tahu gak sih desa adat yang ada sejak abad pertengahan, tepatnya berada di Pulau Rodos. Kampung adat ini
Kampung adat ini juga didominasi sama rumah berwarna putih dengan jalan yang juga dicat warna putih. Ih, jalan dicat warna putih. Kalau kita naik ke kampung yang ada di bukit, kita bisa lihat pemandangan pantai dan pelabuhan yang indah banget di Lindos. Gak bisa ngebayangin, itu pasti bakal keren banget ya. Iya. Dan kayaknya Yunani itu kota putih ya. Semuanya serba putih Semuanya ya, serba kayak putih. tadi itu si Konyos itu ya. Konyos juga putih-putih. Putih-putih semua. Mungkin mereka suka menyerah kali, suka putih-putih gitu. Damai, Oh menyerah. iya, bener-bener. Aduh, Kabarnya next dong. kok kita sama sih, aduh sehati. Mungkin kita sehati. Keren banget. Next. Wow, itu kayak kolam renang bukan sih? Gak tau deh. Kayak buat spa asik deh. Next. Ya ampun, Wow, langitnya itu ya, keren banget. Udah kayak yang di apa namanya, yang kutub selatan apa itu namanya, Eropa, Rusia. Ya, semacam itulah, aku lupa, belum pernah ke sana Itu soalnya. keren banget. Next. Oke. Kayaknya udah selesai ya, udah sampai situ. Aduh, ngomongin udah selesai. Kita masih punya info menarik tapi. Kita masih punya info menarik nih, walaupun kita cuma ngebahas 5. Tapi sorry guys. Tapi maksudnya setelah ini masih ada info-info menarik lagi dong Masih dari kok. kita. Tapi Jangan Setelah- kemana-mana. yang satu ini. It's happening soon, it's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di hanya di bpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Ngapain sih? Selfie. Selfie. Gitu. Iya. Ih, Bukannya selfie biasanya kayak gini. udah banget. Masih zaman kayak gitu selfie. Terus Aku punya tips buat kamu kayaknya. apa? Kayaknya baru-baru deh. Iya Biasa dong, sih. iya dong. Jeng Mau Ayu tau? baru. Emang gimana sih caranya? Namanya tuh Namanya donut apa? selfie. Penasaran nggak donut selfie kayak apa? Penasaran. Itu selfie pakai donat gitu? Enggak dong. Jadi tuh selfie tapi ini loh muter gitu makanya dinamain kayak donat gitu. Tau kan? Nggak tahu Coba deh. coba deh. Kamu praktekin gitu biar tahu. Gini. Yep. Gitu. Iya, level. Oh. Jadi, Iya, tahu. Kayaknya temanku pernah ngajakin deh. Terus kenapa? Jadi tuh ya, kayak gini coba nih. kalau kamu gimana? Tipsnya adalah
pokoknya tuh kamera harus di sini ya udah. Terus habis itu kalau kamu megangnya pakai kamera kiri, pakai tangan kanan, berarti harus start dari telinga kiri. Tapi kalau kamu pakai tangan kiri, ya berarti harus pakai telinga kanan. Nah, aku pakai telinga kanan nih. Pakai tangan kanan nih. Telinga kanan. Jadi harus pakai dari telinga kiri. Nah, di atas telinga, itu mutar level, and then Oke, karena videonya itu dari gelap Keterang. ke gelap lagi, terus habis itu kita pindah spot. Nah, buat kamu nih yang suka traveling cocok banget buat mengabadikan momen, karena dengan kayak gini tuh bisa kamu selfie satu, terus habis itu bisa pindah tempat lagi, bisa pindah. Tapi formatnya video. Iya, formatnya video, nggak cuma gitu wajah ya? sih. Dari bajumu, stylemu juga bisa ganti. Jadi unik banget pokoknya. Tapi nih biasanya kesalahan yang sering terjadi di Donut Selfie ini, dari tangan kamu. Biasanya kalau ngerekam tuh kayak gini nih. Zep. Panjang banget, jauh banget kayak gini. Ini tuh nyusahin di lengan kamu gitu loh. Jadi nggak perlu panjang-panjang, soalnya ya cukup kayak gini aja, cukup enak aja. Jadi kita nggak boleh tangannya lurus gitu ya? Nggak boleh, harus gitu. Udah tahu kan? Tahu. Oke, coba. Biar nggak kuda dong. Gini nih ternyata guys caranya. 1, 2, 3. Terus abis itu kita bisa pindah tempat kan? Bisa dong, bisa pindah style baju kamu juga, make up kamu juga. Pokoknya bisa kamu padan-padanin deh. Dari gitu. selfie itu, iya. Ini yang bikin donat selfie ini populer tuh siapa sih? Yang bikin donat selfie itu dulunya tuh ya si namanya Yang ceng itu bukan? Iya, Karen. Yang pertama sih dari Karen X. Terus habis itu dari si Cheng itu dia yang mempopulerkan, yang menemukan gaya selfie inovatif ini saat bermain-main dengan kamera teleponnya untuk menciptakan ilusi optik. Wow, cerdas. Iya, bener banget. Nah, Jangan-jangan itu yang videonya udah ditonton sampai 4 juta orang itu? iya bener banget, bener. Penasaran kayak apa? Pengen lihat videonya? Oh iya ya, kita Iya, kayaknya kita ada punya VT fitting-fittingnya nih. deh. Iya, dari itu donat selfie. Tuh, kriket kan. Aku beda. Improve diri, men. Mungkin kalian kenal Cheng dari videonya tentang cara menari dalam 1 tahun yang menyebar cepat hingga telah ditonton lebih dari 4 juta orang. Nah, dari keberhasilannya itulah wanita ini membuat website Give It 100 yang mendorong orang untuk berbagi proyek 100 ke mereka. Tapi sejak itu, Cheng mulai sibuk dengan proyek donut selfie barunya dan bahkan telah menciptakan sebuah situs web untuk menampilkan video tutorial dan menyediakan tempat bagi pengguna untuk mengirimkan donut selfie mereka. Jadi ayo buruan cobain gaya selfie terbaru, yaitu donut selfie buat kalian yang suka traveling, cocok banget. Gimana? Asik kan? Keren kan? Tadi belum kepencet. Kasihan. Iya. Tapi kayaknya emotionless gitu ya? Maksudnya? Gak ada Tanpa emosi. ekspresi. Datar gitu. Gini ya? Yep. Susah. Enggak ah. Kamunya aja kali. Malum saya orang kudet. Oke. Gimana guys? Udah tahu kan caranya? Menarik kan? Gini nih ternyata caranya. Tada! Nah, buat kamu nih yang suka video-video kayak gitu, yang suka selfie-selfie, yang suka nersong gitu, wajib buat cobain donut selfie. Oke guys. Ini kayaknya tadi udah terakhir ya. Kita ngebahas donut selfie itu. Sedih deh bisa sama kalian. Iya, tapi tenang aja, bakal ada musik di next episode Yap. ya. Dan Tonton terus di mana? WPI TV, destimik2p.ac.id. Oh iya, jangan lupa follow
Twitter dong. Twitter sama FB. Instagramku. Instagram. FB udah nggak zaman deh. Kelihatan masih zaman alay gitu. Twittermu Jangan deh. apa? Twittermu apa? @reanimation94. Kamu nggak tanya Twitterku apa? Udah tahu sih. Tapi kan pemirsa belum tahu. Oh iya, pamerin. Twitterku Real Sarifa, jangan lupa buat di follow ya. Dan Instagramku Aides Marini, jangan lupa buat di follow juga. Oke guys, thank you. Sampai jumpa di musik selanjutnya. Dadah.